Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita masuk ke pelajaran matematika kembali. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, Danis, silakan dipimpin berdoanya. Marilah semuanya sebelum kita memulai pelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan Indonesia Raya terlebih dahulu ya, bersama-sama. Silakan berdiri dulu. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, sebelum Bu Kusnul memulai pembelajaran, saya mau cek presensi kehadiran kalian dulu ya. Oke, Arden Bagas, Asila Sasmita, Azahra Ardia, Besca, Cevina. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita review materi yang kemarin terlebih dahulu ya. Oke. Masih ingat yang kemarin tentang statistika? Masih. Oke, statistika apa itu statistika? Saya sudah menjawab. Jadi Statistika statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kayak mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data. Oke, betul apa yang dikatakan Risma ya. Statistik kemarin kita sudah belajar bahwasanya ilmu tentang mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisisnya ya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari pemusatan data yang tunggal ya. Pemusatan data itu ada 3. Apa aja yang kita pelajari kemarin? Izin menjawab. Ya. Pemusatan data itu pertama mean, kedua median, dan ketiga modus. Oke, ada 3, min, median, modus ya. Oke, kemarin di min atau rata-rata itu bagaimana sih kita mencarinya? Ada yang mau menjawab? Oke. Itu semua nilai dijumlah lalu dibagi dengan banyaknya data. Oke, semua nilai dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya data. Oke, kalau yang kedua median, apa itu median? Oke, Fatan. Median itu nilai tengah dari semua data itu. Oke, nilai tengah dengan syarat harus diurutkan dulu. Ya, jangan lupa median tidak akan bisa diperoleh ketika tidak diurutkan. Oke, yang terakhir mencari modus. Oke, Dias. Mencari modus itu dicari data yang paling sering muncul. Oke, data yang paling sering muncul atau frekuensinya yang paling tinggi ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengolah data yang kemarin sudah kita dapatkan. Kemarin sudah saya suruh mengumpulkan nilai-nilai ya. Nilai UH kalian, ada nilai sosiologi, ada matematika. Nah, di dalam data tersebut nanti kita ubah menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, setelah itu nanti kita cari minnya, mediannya, sama modusnya. Ya, jadi min, median, modus di data yang kelompok. Gitu ya. Oke. Sebelum kita nanti mengolah nilai yang tadi, Bu Snul tanya, apakah kalian pernah menganalisis nilai ujian kalian?
pernah nggak aku dapat segini itu di bawah rata-ratanya, aku dapat segini itu di kurang dari rata-rata dari temennya, pernah nggak? Oke, pernah. Tapi pernah nggak ngitung rata-ratanya, pernah nggak? Oh pernah, oke, berarti sudah pernah menghitung rata-rata ya? Atau mungkin patokan kalian sebelumnya adalah KKM, iya? Oh ya, KKM-nya itu berapa? Oke, apakah kalau kalian ujian selalu di atas rata-rata? Tidak, kadang di bawah, kadang di atas ya. Oke, kita habis ini berkelompok ya. Kita habis ini berkelompok, Bu Kusnul akan memberikan LKPD. Jadi di sana ada petunjuk kalian akan mengolah datanya seperti apa ya. Kemarin kita sudah belajar juga cara menjadikan ke tabel distribusi frekuensi ya. Nanti setelah kita dapat di tabel distribusi frekuensi, kita nanti akan mencari min, median sama modusnya ya. Oke, dengan bantuan buku paket sama ada petunjuk dari di LKPD, nanti kalian akan berkelompok di kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang Bu Kusnul kelompokkan, gitu ya. Ya, terus habis itu nanti hasilnya boleh pakai PPT, boleh pakai kertas karton. Yang pakai kertas karton nanti Bu Kusnul kasih, gitu ya. Oke, sekarang ke kelompoknya masing-masing, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya. Oke, silahkan berkelompok sambil saya bagi. Oke, kelompok 1 pakai PPT atau pakai karton? Oke, PPT. Kelompok 2 pakai PPT atau karton? PPT. Oke. Kelompok 3 karton atau PPT? Karton. Oke. Kelompoknya Rara karton. Ya. Mira. Kelompoknya Nindya. PPT. Oke. Silahkan berdiskusi 20 menit dan menyelesaikan LKPD-nya, lalu menuliskan di PPT atau kertas kartonnya ya. Oke, kelompok 1. Ya, kelompok 1 masuk semuanya? Masuk. Oke, kelompok 1 ada Bagas ya. Oke, sudah dibaca datanya? Dapat data apa? Sosiologi ya? Oke, nilai sosiologi. Data terendahnya berapa? Data terendahnya? Ini datanya 60. Oke. Oke, data tertingginya? Oke, 90. Oke, di LKPD petunjuknya diubah dulu ya, jadi tabel distribusi frekuensi. Oke, ini diisi ya. Nanti kalau ada kesalahan ya berarti dibulatkan aja ya, bisa jadi 6 ya, karena ya tinggal dibulatkan aja karena kelas kan tidak mungkin ada pecahan atau tidak ada koma-komaan ya. Datanya ya, datanya yang didapatkan kan 34 ya, berarti ini adalah log 30 ya. Kelompok selisihnya berapa? 60 ya. Jangkauannya 60 betul ya. Tinggi ya. Oh iya, Yang modus itu kan yang diambil dari frekuensi yang paling tinggi kan. iya, berarti 8. Nanti kalau kalau dimasukkan ke rumus itu harus dikurangi yang sebelumnya. Ya, D1 itu selisih dengan atas, D2 itu selisih dengan bawah. Ya.
Oke, sudah ya? Oke, sebelum kita menampilkan hasil masing-masing dari semua kelompok, bisa ke buku Snul dulu semuanya. Oke, kursnya diputar. Biar nanti juga lebih fokus ya ketika presentasinya temennya dibacakan ya. Oke, sebelum kita mulai presentasi, buku Snul pengen mengumpulkan semua konsentrasi kalian ya. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, masih ingat ya kayak biasanya kita tepuk semangat. Buku Snul awali dulu ya, tepuk semangat kayak biasanya. Semangat gitu ya. Oke, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat sebelum kita presentasi ya. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita presentasi ya. Kita hasil diskusinya dijabarkan di depan biar nanti kelompok yang lainnya bisa saling mengoreksi. Apa kekurangannya, apa yang masih dibingungkan gitu ya. Oke. Ada yang mau presentasi? Lebih dulu? Ada yang mau presentasi? Ya. Oke. Oh, kelompoknya Risma. Ya. Betul kelompoknya Risma sama Dinda kelompok berapa? Kelompok 5. Oke. Kelompok 5 mau maju, beri tepuk tangan dan semangatnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 anak, yaitu dengan saya, Risma Vanessa Anggraini, nomor absen 29. Saya Desi Antika Sari, nomor absen 9. Saya Nindya Sarauka, nomor absen 27. Saya Gading Raya Ramadhani, absen 13. Saya Muhammad Adi Astra, absen 22. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan mengenai LKPD yang diberikan oleh buku Snul. Oke, kita langsung saja. Ya, di sini kita lihat data nilai ujian mapel yang telah kalian dapat. Lalu ubah menjadi tabel distribusi frekuensi dengan mengikuti petunjuk berikut. Yang pertama, banyak data ada 34. Jangkauan C sama dengan 96 dikurang 36 sama dengan 60. Yang ketiga, banyak kelas sama K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, 1 ditambah 3,3 log 34, 1 ditambah 3,3 dalam kurung 1,53. Bawahnya 1 plus 5. Langsung ditutup, bisa? Baik. Sebelumnya, kami mohon maaf sekali sebesar-besarnya apabila kita ada kesalahan kata maupun sikap. Sekian, terima kasih. Kami tutup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompoknya. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Dengan saya Azhara Ardia Marga Kirani, absen 3. Saya Haikal Fatan, absen 15. Saya Justin Jordanesa Pranyato, absen 18. Saya Samirina, absen 10. Saya Priscilia Idana Tisarevi, absen 28. Saya Nandita Julian Sinta, nomor absen 25. Di sini kami akan mempresentasikan dari LKPD nilai matematika. Nilai maksimum yang kita dapatkan adalah 72 dan nilai minimum yang kita dapatkan adalah 26. Dengan jangkauan sama dengan 72 kurangi 26 adalah 46. Banyak kelas interval. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 34, 1 tambah 3,3 dalam kurung 1,53
lalu 1 tambah 5,049 dan hasil akhirnya adalah 6,044 dan kita bulatkan menjadi 6. Lanjut nomor 3. Yang nomor 3, panjang kelas interval dengan rumus T sama dengan jangkauan per banyak kelas. Jangkauannya kita peroleh 46 dan banyak kelasnya ada 6 sama dengan 7,66, kita bulatkan jadi 8. Selanjutnya ada tabel frekuensi dengan turus. Tabel frekuensi dengan turus. Yang pertama ada nilai 26 sampai 33, batas bawahnya adalah 26, batas atasnya adalah 33 dengan turusnya adalah 3. Dan frekuensinya ada 3. Nilai 34 sampai 41, batas bawahnya adalah 34, batas atas 41 dengan turus 10. Nilai 42 sampai 49 adalah batas bawahnya 42, batas atas 49 dengan turus 6. 50 sampai 57 batas bawahnya ada 50 dan batas atasnya 57 dengan turus 6. Nilai 58 sampai 65 batas bawahnya adalah 58 dan batas atasnya adalah 65 dengan turus 3. Nilai 66 sampai 73 dengan nilai bawah 66 dan nilai batas atasnya adalah 73 dengan turus 6. Totalnya adalah 34. Selanjutnya kita mencari. Oke, sudah? Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Sudah ada sana. Pertanyaan? Sudah sangat jelas ya? Oh, oke. Oke, Kir. Dari kelompok 4. Oh, kelompok 3. Untuk Bisa berdiri, Kir? mencari sigma FSME apa harus ditambah oleh kelas-kelas di atas? Sebenarnya kan ini tadi enggak itu. Jadi kan ambil kelas yang berapa tadi? Yang 34. Nah, kalau seumpamanya saya ambilnya yang kelas 50. Nah, itu apa harus ditambah sama apa sekarang? Untuk mencari apa ya? Yang mencari median tadi. Oh, mencari median. Berarti kan SMA itu kan. Gitu. Nah, kalau seumpamanya saya ambil yang kelas yang 50, itu kan 6 kan? Nah, 6 oh yang itu rata-rata. boleh nggak kalau seumpamanya saya tambahkan sama 6 tambah 10 tambah 3 gitu boleh nggak? Oke, silakan didiskusikan dulu dengan kelompok sebelum menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Ya. Iya. Jelaskan. Plus kan sigma plus fs ya. Ya kan? Salah kan? Diganti. Ini 10. Iya kalau mas. Iya. Sudah? Ya. Oke, boleh dijawab pertanyaannya Kirana? Baik, akan dijelaskan oleh Elsa. Jadi hasilnya kita tuh berasal dari ini ditambah yang ini. Berarti kalau yang dari umpama dari bawah itu dari tambah atasnya Iya kan untuk mencari bedanya ini kan. jumlah semua. Jadi tiga Kumulatif. Dua aja. Jumlah 2 aja di atas. Dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Iya, silakan ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 4 ya. Oke, kelompok 4. Oke, sudah.
Oke, kita simpulkan bareng-bareng ya. Apa kekurangan dari kelompok 5 sama kelompok 4 ya. Kebetulan ada 2 yang berbeda. Mulai dari datanya, terus hasilnya juga berbeda ya. Satunya pakai PPT, satunya pakai kertas karton ya. Mungkin di sini Bu Kusnul terangkan ulang ya. Mungkin di penarikan kesimpulan yang memang agak membingungkan ya. Seperti berapa orang atau hitunglah persentase yang di bawah rata-rata. Sebelum ke sini maka kita harus tahu rata-ratanya dulu ya. Ya, harus tahu rata-ratanya dulu. Maka kalau rata-ratanya di sini maka kelas rata-ratanya yang dijumlahkan, gitu kan ya. Oke. Nah, 4 tambah 8 tambah 4 itu karena yang di bawahnya Di bawahnya itu rata-rata itu hanya 16. Jadi yang di bawah rata-ratanya 16 ya. Itu yang di bawah rata-ratanya saja. Berarti 16 kalau dipresentasikan 16 per jumlah anaknya, gitu ya. Oke. Kita tarik kesimpulan juga. Kesimpulan kita mempelajari apa hari ini? Kita mempelajari pemusatan data kelompok ya. Oke, ada apalagi tadi angkat tangan? Ada apa aja pemusatan data? Ada min. Oke, ada 3, min, modus, median. Iya. Dengan kalian tadi sudah menemukan min rumusnya seperti apa, median seperti apa, terus modus seperti apa ya. Oke, untuk min rumusnya seperti apa? Min? Kalian menemukan seperti apa? Seperti apa? Ya, min itu rumusnya. Oke, Risma. Jadi jumlah semua nilainya itu semua nilainya itu dijumlah Ya. dan dibagi sama Banyaknya data. Oke, banyaknya data ya. Oke, tapi berbeda dengan data yang tunggal, data kelompok kita harus mencari apa dulu? Nilai, oke, frekuensi, nilai tengahnya dulu ya, dikalikan dengan nilai frekuensi, betul. Oke, terus lalu kita lanjut ke modus ya. Modus adalah data yang sering muncul, maka kita cari kelas yang sering muncul dulu, betul ya? Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya apa rumusnya? Oke, Kir? jawab. Ya. Rumusnya adalah titik bawah Tepi bawah ya. ditambah D1 dibagi D1 dan D2. Oke, rumusnya adalah tepi bawah dari kelas modus tersebut ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali panjang kelas. Dengan D1 itu selisih dari atasnya, betul ya? Dan D2 itu selisih dari bawahnya. Oke, sip. Terus median ya. Oke, median itu adalah nilai tengah dengan syarat kita harus diurutkan. Rumusnya, ada yang tahu rumusnya median? Oke, Ra, silakan Ra. Untuk kelompok TB plus dan kurang setengah N min sigma FSME Oke. ME dan kurang kali P. Oke. Kelompoknya Rara tadi menemukan rumus median adalah kita cari kelasnya dulu, yaitu setengah dari frekuensinya. Tadi kan kebetulan kelas ini 34, maka setengah dikali 34, maka setengahnya 34, 17 ya. Maka kita sudah menentukan kelasnya 17, lalu dimasukkan ke rumus ya. Rumusnya tadi apa, Ra? Rumusnya TB. Oke, TB tetap yang dibutuhkan adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif yang atasnya dibagi frekuensi kelas tersebut dikali panjang. Hati-hati sekali bahwasanya kalau rata-rata sudah ketemu rata-ratanya, maka kalau kita pengen tahu kita di bawahnya atau di atasnya, maka patokan kita adalah rata-ratanya. Ya. Misalkan rata-ratanya 66, kita kok 64, berarti kita di bawah atau di atas rata-rata? Di bawah rata-rata. Ya, berarti kita harus belajar lagi. Ya. Kesimpulannya seperti itu. Oke, kita sudah selesai untuk kelompokannya, bisa kembali ke tempatnya masing-masing dulu sebelum kita
setelah kita belajar tadi, Bu Kusnul pengen tahu pemahaman kalian seperti apa. Silahkan di-scan barcode-nya ini atau masuk ke Quizzes, ini kodenya. Ya, boleh di-scan. Ada 5 pertanyaan tentang pemusatan data, silahkan diisi. Atau masuk ke Quizzes. Langsung kodenya masukkan ke kodenya. Ya, langsung diisi aja. Oke, tentang mean, median, modus lagi ya. Kita kelompok. Oke, sudah. Kuis kalian akan Bu Kusnul rekap. Bu Kusnul pengen tahu bagaimana hasil hari ini. Oke, kalau sudah, Bu Kusnul pengen tahu refleksi hari ini atau bagaimana kesan dan kesannya. Silakan di-scan barcode-nya. Oke, silahkan diisi. Oh, barcode-nya ya. Oke, silahkan diisi. Oke, sudah ya, tidak ada kesulitan ya untuk mengisi. Oke. Oke, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan, seru. Soalnya mengolah data nilai kalian masing-masing ya. Oh, jadi tahu. Oke, menyenangkan, seru, mudah dipahami. Oke. Oke. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke. Oke. Ini mungkin ada yang mau menceritakan keseruannya kenapa? Apakah karena mengolah datanya atau karena berkelompok? Oh, Rara, oke, Rara. Ya, boleh berdiri. Untuk hari ini tuh seru banget karena bisa diskusi sama teman-teman juga, bisa Yeah. membicarakan soal masalah yang bersama-sama. Yeah. Jadi kayak lebih menghubungkan keragaman gitu. Oke, karena bisa mengolah data kita sendiri ya. Oke, kita tutup pelajaran hari ini karena sudah selesai semuanya. Kita tutup dengan berdoa. Dan ini silahkan dipimpin berdoanya. Alhamdulillah semuanya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Bu Kusnul ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.